Hai anak-anak yang dikasihi Tuhan, selamat datang di Sekolah Minggu Asuhan. Halo, Shalom. Apa kabarnya Kinan? Apa kabarnya Felicia? Apa kabarnya Joy? Juga apa kabarnya Jonathan? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat dan dalam pemeliharaan Tuhan Yesus. Nah, apakah ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini gambar lambang cinta. Love, ya, lambang cinta. Nah, sebelum kita membahas pelajaran kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang baik, Bapa yang mengasihi kami mengucap syukur pada saat ini kami boleh bersatu bersama-sama dalam sekolah minggu online untuk belajar tentang firman-Mu. Kiranya Roh Kudus membimbing kami untuk dapat mengerti tentang apa yang kami pelajari saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak yang hadir mengikuti ibadah sekolah minggu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Yuk, sekarang kita memuji Tuhan bersama-sama. Judulnya, Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk ke dalam pelajaran yang ke-10. Judulnya apa, Nana? Ya, Tuhan sayang semua. Diambil dari dalam kitab Lukas 2 ayat 8 sampai 12. Apakah anak-anak tahu Bapak ini bekerja sebagai apa? Ya, betul, gembala. Bapak ini adalah seorang gembala. Kira-kira ya, pada zaman dulu, mungkin juga di zaman sekarang ya, profesi atau pekerjaan seorang gembala ternak adalah profesi yang tidak dilihat oleh orang, dipandang sebelah mata, ya. Seperti gembala domba atau gembala kerbau ya, mereka dianggap orang yang miskin ya. Karena hewan ternak yang mereka gembalakan biasanya bukan milik mereka sendiri ya. Mereka hanya sebagai buruh ya, pekerja upahan, pekerja yang dibayar saat mereka menggembala ya. Nah, ketika seseorang tidak mempunyai keahlian ya, dan dia tetap harus bekerja menafkahi hidupnya atau keluarganya, dia akan memilih pekerjaan menggembala ya. Biasanya orang yang menggembala ini adalah orang yang putus sekolahnya ya, di tengah-tengah dia sekolah, tiba-tiba dia sudah tidak sekolah lagi ya. Nah, juga dia kurang bergaul ya dengan orang di sekelilingnya. Hari-hari mereka tinggalnya di ladang, bahkan sampai malam hari ya. Mereka diperlukan juga di ladang ya, melindungi hewan ternak mereka ya. Nah, sebab itu ya mereka kurang mendapat kasih sayang atau perhatian dari orang lain. Tetapi para kaum gembala ini adalah orang-orang yang setia kawan ya. Mereka dengan kaum gembalanya adalah orang-orang yang punya
solidaritas tinggi. Nah, begitu rendahnya ya pekerjaan seorang gembala. Tapi kita mau lihat nih anak-anak ya, ketika Tuhan Yesus lahir, para gembala ini bagaimana? Yuk kita ikuti ceritanya yuk. Pada malam hari, para gembala sedang menjaga binatang ternak mereka. Tiba-tiba, muncullah seorang malaikat Tuhan. Para gembala itu sangat ketakutan. Malaikat itu berkata agar jangan takut karena ada kabar kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Malaikat itu berkata bahwa hari ini telah lahir juru selamat dunia, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Malaikat memberikan tanda, mereka akan menjumpai seorang bayi dibungkus kain lampin di palungan. Dan tampaklah bala tentara surga berkata, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi." Gembala itu berkata kepada teman-temannya untuk segera pergi ke Betlehem seperti pesan Tuhan. Para gembala itu cepat-cepat berangkat untuk menjumpai bayi Yesus. Lalu, para gembala itu tiba di rumah Pak Yusuf dan Ibu Maria. Para gembala itu melihat bayi Yesus seperti yang dikatakan oleh para malaikat surga. Para gembala bercerita bahwa mereka diberitahu oleh malaikat. Pak Yusuf dan Ibu Maria pun merasa heran. Kemudian, para gembala menyembah bayi Yesus. Ibu Maria menyimpan semua kejadian itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Akhirnya, para gembala itu pulang dengan hati yang gembira dan memuji Allah. Nah, hal baik apa yang kalian bisa ambil dari cerita ini? Betul sekali, ya. Ternyata Tuhan memakai para gembala untuk yang pertama kalinya mendengarkan berita apa? Berita sukacita, ya. Tujuannya untuk menghibur mereka, ya, memberikan sebuah harapan masa depan bagi mereka, memberikan kasih sayang dan kepedulian kepada mereka. Para gembala ini mewakili semua orang yang ada di antara suku-suku bangsa Israel yang terabaikan saat itu, ya. Bahkan tidak dipedulikan. Menurut kalian bagaimana? Apa zaman sekarang juga ada orang-orang kalangan bawah yang tidak diperhatikan? Ya, banyak ya. Contohnya dari mana? Dari para pemulung, kaum buruh, tukang beca, ya, dan sebagainya. Nah, padahal berita sukacita itu juga berlaku buat mereka. Karena dikatakan dalam ayat 32 bahwa Yesus Kristus datang bagi bangsa-bangsa lain, ya. Nah, anak-anak, dalam pelajaran ini kita diajarkan bahwa kepedulian Tuhan terhadap orang-orang yang tidak terpandang, ya. Tuhan mengasihi semua kalangan,
baik itu orang kaya, baik itu orang miskin, atau bahkan ada yang lebih miskin dari yang miskin ya. Jadi kita juga tidak boleh memandang rendah orang lain. Kalau Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi orang lain, kita juga harus mengasihi orang lain. Karena Tuhan sudah mengasihi kita, ya. Nah, anak-anak, sekarang waktunya kita membaca ayat hafalan. Yuk, kita sama-sama membaca yuk. 1, 2, 3. Aku selalu mengasihi kamu. Yeremia 31 ayat 3b. Nah, anak-anak perlu tahu, aku di sini huruf besar, kurung buka kurung tutup Tuhan, artinya aku adalah Tuhan, ya. Atau anak-anak bisa membacanya dengan Tuhan selalu mengasihi kamu. Yeremia 31 ayat 3b. Oke anak-anak, silakan dikerjakan tugasnya, juga membaca ayat hafalannya ya sayang, supaya tambah pintar di dalam Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan Yesus. Waktunya kita menutup pelajaran kita dengan berdoa. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan Yesus. Bapa yang baik yang mengasihi kami sungguh sangat bersyukur buat kesempatan masih bisa beribadah sekolah minggu bersama semua anak-anak asuhan di sini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Biarlah mereka terus dipimpin Roh Kudus di dalam kehidupan mereka, agar kehidupan mereka bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Kau juga memberkati keluarganya, dan biarlah pelajaran ini bisa menjadi berkat yang berlimpah di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Sebelum kita berpisah, yuk kita memuji Tuhan dengan lagu Yesus Sayang Semua. Terima kasih anak-anak, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.